Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Bersama saya, Perdana dari tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Dalam kesempatan sore hari ini, kita akan membahas mengenai terkait dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai yaitu kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang ada di kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Apa latar belakangnya, kawan pajak? Yaitu untuk mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022 dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian, apa dasar hukumnya dari kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi ini, kawan pajak? Yaitu ada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PBB, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah Nomor 9 2021. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2017 dan Keputusan Dirjen Pajak. Kemudian, apa saja sih jenis ketetapan yang ada dalam kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini? Jadi misalnya kawan pajak yang terdaftar pada kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung itu memiliki sanksi administrasi berupa SKPKB, SKPKBT, SKPKB PBB dan STP, maka kawan pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan dan sanksi. Kemudian, namun demikian kawan pajak, tidak semuanya. Jadi kalau kawan pajak itu mau mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka kawan pajak harus sudah punya dulu ketetapannya berupa surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajaknya. Nanti kemudian kawan pajak bisa lihat di surat ketetapan tersebut yaitu mana pokok pajak yang harus dibayar dan mana sanksi administrasinya. Dan jenis sanksi administrasi yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dalam kebijakan ini yaitu bunga pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP, bunga pasal 8 ayat 2A Undang-Undang KUP, bunga pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, bunga pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP, bunga pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP, kenaikan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP, bunga pasal 14 ayat 3 Undang-Undang KUP, denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, kenaikan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang KUP, bunga pasal 15 ayat 4 Undang-Undang KUP, bunga pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan yaitu denda pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PBB, denda pasal 10 ayat 4 Undang-Undang PBB, dan denda pasal 11 ayat 3 Undang-Undang PBB. Jadi bagi kawan pajak nih yang saat ini masih mempunyai ketetapan pajak, itu bisa mengikuti kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini. Bagaimana caranya? Yaitu ketentuannya yaitu periodenya pembayarannya paling lama itu tanggal 31 Desember 2022 dengan pengajuan permohonan paling lama 31 Maret 2023. Namun seperti yang tadi disampaikan, di antara pasal-pasal berikut ini tidak ada terkait dengan pasal 7. Artinya, semisal kawan pajak mendapatkan surat tagihan pajak yang berkaitan dengan PPN, di mana terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan atau pembayaran, maka atas keterlambatan pelaporannya itu tidak termasuk dalam lingkup kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi ini. Namun atas denda pasal 8 ayat 2-nya itu bisa diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah, berlaku bagi siapa?
Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan dan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP, yaitu atas sanksi administrasi dalam SKPKB tambahan atau SKPKBT selain yang sedang diajukan keberatan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP. Dan wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan di tahun 2022 dan belum diterbitkan SKPKB, tidak termasuk pemeriksaan bukti permulaan, atas sanksi administrasi dalam STP. Namun, kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi dalam Kanwil DJP Bela ini tidak berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti PPS dan telah diterbitkan surat keterangan atas SKPKB atau STP untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, bagaimana mekanismenya kawan pajak? Yaitu pertama, kawan pajak mencabut keberatan atau permohonan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP dan melunasi pokok pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2022 sebelum mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, sehingga pokok dan sanksi sudah dilunasi. Apabila pokok dan sanksi sudah dilunasi, itu sebelum pengurangan sanksi, maka tidak dapat diberikan pengurangan sanksi. Apabila pokoknya sudah lunas dan sanksi dibayar sebagian, maka sisa sanksinya dapat dihapuskan. Apabila pokok sudah lunas dan sanksi belum dibayar, maka sanksinya dapat dihapuskan. Kemudian, wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan di tahun 2022 dan belum diterbitkan SKPKB, maka SKPKB diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2023. Nah, ini yang bisa mengikuti kebijakan ini. Dan kemudian melakukan pembayaran pendahuluan atas jumlah pokok pajak dalam SPHP atau ikhtisar hasil pembahasan akhir paling lama 31 Desember 2022 atau harus dipindah bukukan sebelum mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sehingga sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang akan diterbitkan itu akan dihapuskan. Kemudian, atas SKP yang tidak diajukan keberatan atau pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP, dalam hal SKPKB-nya terbit 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau terbitnya tahun ini, yaitu maka kawan pajak harus melunasi pokok pajak paling lama tanggal 31 Desember 2022 dan sebelum mengajukan permohonan. Maka atas SKPKB tersebut, kawan pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi dan akan dikurangkan 100%. Sedangkan untuk SKPKB yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021, kawan pajak bisa melunasi pokok pajak dan sisa sanksi 25% paling lama 31 Desember 2022 dan sebelum mengajukan permohonan. Maka menurut kebijakan ini, apabila kawan pajak mengajukan permohonan ini, maka sanksi dapat dikurangkan 75%. Dan atau dalam proses penyelesaian di Kanwil, melunasi pokok pajak paling lama 4 bulan setelah tanggal terima permohonan, sanksi dikurangkan 100% atau 75%. Nah, misalnya seperti ini, SKP diterbitkan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, kawan pajak melunasi pokok pajak paling lambat 31 Desember 2022 dan permohonannya memenuhi ketentuan formal sesuai PMK 8 garing PMK 03 2013 atau PMK 81 garing PMK 03 2017 tentang permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pokoknya lunas dan sanksi belum dibayar, maka sanksi dapat dihapuskan. Apabila pokoknya sudah lunas dan sanksi dibayar sebagian, maka sisa sanksi dihapuskan. Apabila pokok dan sanksi sudah dilunasi, tidak dapat diberikan pengurangan sanksi.
atas STP yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu caranya adalah dengan melunasi pokok pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dan mengajukan permohonan. Permohonannya harus memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 garis miring PMK 03 2013 atau PMK 81 garis miring PMK 03 2017, yang mana kawan pajak harus melunasi pokoknya terlebih dahulu. Apabila pokoknya sudah lunas tapi sanksi belum dibayar, maka sanksi dapat dikurangkan 75%. Apabila pokoknya sudah lunas dan sanksi dibayar sebagian, maka maksimal dikurangkan 75%. Apabila pokok dan sanksi sudah dilunasi, maka tidak dapat diberikan pengurangan sanksi. Kemudian untuk STP atau surat tagihan pajak berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila kawan pajak membayar pokok pajaknya dulu jika ada, kemudian membayar 50% sanksi administrasi lainnya, dan membayar denda pasal 7 Undang-Undang KUP atas keterlambatan pelaporannya, maka sanksi administrasi dapat dikurangkan 50%. Selamat datang pada kawan pajak yang baru bergabung. Pada sesi kali ini kita membahas tentang kebijakan pengurangan dan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, kita sudah pada bagian yaitu STP, tata cara bagaimana mengajukan permohonan terkait dengan kebijakan ini, yaitu saya ulangi kembali, untuk STP kawan pajak bisa melakukan pembayaran pokok pajak. Jadi di dalam STP kalau kawan pajak lihat di sana ada pokok pajak dan ada sanksi dan ada denda. Maka dibayar pokok pajaknya, kemudian juga untuk pasal 7 itu dilunasi juga. Nah, kemudian baru atas sanksinya itu bisa diajukan permohonan sebesar 50%. Begitu juga dengan STP bunga penagihan, maka wajib pajak atau kawan pajak itu harus melakukan pembayaran pokok pajak yang menjadi dasar penerbitan STP dan membayar 50% sanksi administrasi. Baru nanti yang diajukan permohonan terkait kebijakan ini yaitu sanksi administrasi sebesar 50%. Oke, sepertinya materinya sudah selesai. Pajak kuat Indonesia maju. Kemudian terima kasih. Nah, selanjutnya kita coba studi kasus terkait dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini. Nah, misalnya ini adalah terkait dengan keberatan. Keberatan atau permohonan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP dicabut. PT ABC diterbitkan SKPKB senilai 150 juta yang terdiri dari pokok pajak sebesar 100 juta dan sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat 2A KUP sebesar 50 juta. Kemudian wajib pajak mengikuti program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan telah membayar pokok pajak beserta sebagian sanksi. Jadi tadi pokoknya 100 juta, sanksinya 50 juta, sudah dibayar 130 juta. Yaitu pokok pajak 100 juta dan sanksi 30 juta. Maka besarnya sanksi yang dapat dikurangkan sebagai berikut. Kita buka lagi. Nah, jadi tadi pokok pajaknya 100 juta, sanksi administrasinya 50 juta. Jumlah yang masih harus dibayarnya jadi totalnya 150 juta. Tapi telah dibayar oleh kawan pajak atau wajib pajak yaitu 130 juta. Sehingga masih ada pajak yang masih kurang dibayar sebesar 20 juta. Maksimal sanksi administrasi yang dapat dikurangkan yaitu 100% dari sanksi administrasi tadi sebesar 50 juta. Sebenarnya yang dapat dikurangkan 50 juta, kemudian dikurangi dengan sanksi administrasi yang telah dibayar 30 juta, sehingga sisa sanksi yang dapat dikurangkan 20 juta. Maka besarnya sanksi administrasi yang dapat dikurangkan adalah sebesar sisa sanksi administrasi yang belum dibayar sebesar 20 juta. Contoh kasus lainnya,
Contoh kasus yang kedua, wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan di tahun 2022 dan belum diterbitkan SKPKB. Oke, ini jika pembayaran pendahuluan lebih kecil dari pokok pajak dalam SKP, maka kekurangan tersebut harus dibayar sebelum pengajuan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disampaikan. Contohnya, apabila PT XYZ telah melakukan pembayaran pendahuluan atas pokok pajak sebagaimana tercantum dalam SPHP atau ikhtisar hasil pemeriksaan sebesar 100 juta, kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 diterbitkan SKPKB sebesar 105 juta. Atas kekurangan pembayaran 5 juta tersebut harus dilunasi paling lambat sebelum mengajukan permohonan pencabutan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kemudian atas SKP yang diterbitkan tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berlaku ketentuan kawan pajak atau wajib pajak harus melunasi pokok pajak dan sanksi dibayar sebagian. Nah, kemudian contohnya ini yaitu PT HCS, ini contoh kasusnya, pokok lunas sanksi dibayar sebagian ya kawan pajak ya. Contoh kasusnya seperti ini, di mana PT HCS diberikan SKPKB senilai 150 juta yang terdiri dari pokok pajak 100 juta dan sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat 2A KUP sebesar 50 juta. Kemudian wajib pajak mengikuti program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan telah membayar pokok pajak beserta sebagian sanksi administrasi sebesar 130 juta yang terdiri dari 100 juta pokok dan 30 juta sanksi. Maka besarnya sanksi yang dapat dikurangkan sebagai berikut. Ini sepertinya sudah. Desember 2020. Oh ya, ini sudah tadi, yaitu pokok pajaknya 100 juta, sanksi administrasi 50 juta, sehingga jumlah yang masih harus dibayar 150 juta. Telah dibayar 130 juta, kurangnya adalah 20 juta. Kemudian mengikuti program pengurangan penghapusan sanksi, maka besar yang dapat dihapuskan yaitu sebesar 20 juta. Dapat dikurangkan, sanksi yang dapat dikurangkan yaitu sebesar 20 juta. Kemudian nah, ini adalah contoh kasus SKP diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan permohonan pertama dikabulkan sebagian. Misalnya, pada saat pengajuan pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP yang pertama, sanksi administrasi sebesar 50 juta dikurangkan 10 juta. Sehingga sanksi yang masih harus dibayar yaitu sebesar 40 juta. Pada saat pengajuan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP yang kedua atau yang saat ini bisa diajukan yaitu sanksi administrasi 50 juta, maksimal sanksi yang dapat dikurangkan 75%, 37.500.000. Pengurangan pada permohonan pertama yaitu 10 juta dan permohonan pada pengurangan kedua 27.500.000. Maka besarnya sanksi yang dapat dikurangkan pada permohonan kedua yaitu sebesar 27.500.000. Kemudian ini terkait dengan contoh kasus sanksi administrasi yang tercantum dalam STP dan terdapat denda pasal 7 Undang-Undang KUP atau denda terlambat lapor. Contoh 1, wajib pajak membayar 50% sanksi. PT HCS diterbitkan STP senilai 50.500.000 yang terdiri dari denda pasal 7 Undang-Undang KUP sebesar 500.000 dan sanksi administrasi denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP sebesar 50 juta. Wajib pajak mengikuti kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan telah membayar denda pasal 7 sebesar 500.000 dan 50% sanksi administrasi sebesar 25 juta. Maka besarnya sanksi yang dapat dikurangkan yaitu
Kita hitung dulu, denda administrasi pasal 7-nya 500.000. Kemudian ada denda pasal 14 ayat 4 50 juta. Sehingga totalnya jumlah sanksi administrasi 50.500.000. Telah dibayar, denda pasal 7-nya sudah dibayar, ditambah 50% denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP 25.500.000. Sehingga sanksi administrasi yang kurang dibayar ada 25 juta. Maksimal sanksi administrasi yang dapat dikurangkan dalam kebijakan ini yaitu 50% dikali 50 juta atau 25 juta. Maka besarnya sanksi administrasi denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang dapat dikurangkan adalah 25 juta. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh kedua di mana sanksi administrasi yang tercantum dalam STP terdapat denda pasal 7 atau terdapat terlambat lapor. Contohnya PT HCS diterbitkan STP senilai 50.500.000 terdiri dari denda pasal 7 sebesar 500.000 dan sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 sebesar 50 juta. Wajib pajak mengikuti kebijakan pengurangan penghapusan sanksi administrasi dan sudah bayar yang denda pasal 7-nya 500.000 dan membayar 30% sebesar 25 juta. Oke. Maka besarnya yang dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Oh, mohon maaf, ada typo, itu bukan 25 juta tapi 15.500.000. Maka yang dapat dibayar, yang dapat dikurangkan yaitu sanksinya adalah sebesar 50.500.000 dan telah dibayar 15.500.000 sehingga yang kurang dibayar 35 juta. Namun maksimal sanksi administrasi yang dapat dikurangkan dalam kebijakan ini atau program ini yaitu 50% dari 50 juta, yaitu hanya sebesar 25 juta. Maka besarnya sanksi administrasi denda pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang dapat dikurang adalah sebesar 25 juta. Wajib pajak harus membayar sisa sanksi sebesar 10 juta sebelum pengajuan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi. Kemudian kita lihat lagi. Oke, pajak kuat Indonesia maju. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk merekapnya, kawan pajak yang terdaftar di lingkungan kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, pada saat ini terdapat kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi. Apabila kawan pajak itu masih mempunyai sanksi administrasi, dapat menghubungi KPP terdaftar dan kemudian kawan pajak juga dapat mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi. Dengan kebijakan ini terdapat beberapa angka untuk dihapuskan. Ada yang besarnya 100%, kemudian 50%, kemudian juga ada yang besarnya 75%. Untuk informasi lebih lanjut, kawan pajak dapat langsung datang ke KPP tempat kawan pajak terdaftar. Saya Arvin Safinka Perdana, tim penyuluh pajak KPP Pratama Bandar Lampung 1, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.